ingatkan kita dengan sebuah dalil di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Zuyyinna lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan pandangan kita indah dengan apa-apa yang berupa kesenangan dunia, berupa para istri, wanita-wanita, yakni istri-istri kita. Wal banin, anak keturunan kita. Harta yang berlimpah berupa emas dan perak, kendaraan, sawah dan ladang. Allah katakan itu merupakan sesuatu yang membuat indah pandangan kita, yang membuat kita suka dengannya, gembira dengannya. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ kabarnya. Allah kemudian melanjutkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itu hanyalah perhiasan dunia. Allah sebutkan semua yang tadi disebutkan, wanita berupa istri, keturunan, harta benda dunia, hanya perhiasan bagi kalian yang sementara kebahagiaannya. Namun Allah menutup ayat ini dengan sebuah kalimat yang mulia. Kata Allah Azza wa Jal, wallahu innahu husnul ma'ab. Dan kata Allah, di sisi Allah lah segala kembalinya sesuatu yang baik. Para mufassirin menafsirkan ayat yang mulia ini, bahwa yang dimaksud dengan kembalinya kepada Allah adalah sesuatu yang lebih baik kalau engkau mengenal Rabbmu, engkau taati Rabbmu, maka dunia dengan segala isinya hanya bersifat sementara membahagiakan dirimu. Dan kebahagiaan sejati apabila Allah berikan di hati hamba kecukupan, keberkahan dalam usianya, harta dan keturunannya. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, para ulama menjelaskan bahwa bahagia yang sejati apabila seorang hamba beribadah kepada Allah. Siapa saja yang sudah baligh, berakal, anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah baligh dan berakal, kalau kalian ingin berbahagia, taatilah Allah Jalla wa Ala. Di mana saja kalian berada, kalian tidak boleh memandang diri kalian, saya masih sekolah. Bukankah kalian sudah baligh? Bukankah seorang yang baligh di pundaknya ada perintah dan larangan? Bukankah antum semua yang hadir di sini kebanyakan sudah baligh? Sudah ada di dada antum perintah dan larangan Allah Jalla wa Ala? Perintah hukumnya wajib, larangan hukumnya haram. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk berangkat pagi, cari pekerjaan, pulang sore, berangkat pagi, mencari ilmu, pulang sore. Bukan itu jamaah sekalian. Allah mengatakan kepada kita 14 abad yang silam, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan sekalian manusia kecuali untuk mentaati aku. Beribadah dimaknai oleh para ulama Islam, engkau taati Allah baik perintahnya maupun larangannya. Dan itulah kebahagiaan sejati. Jika seorang hamba beribadah kepada Allah, dia laksanakan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, Allah berikan dia kebahagiaan sejati yang tidak semu dan sementara. Sementara apa-apa yang kita miliki di dunia, semuanya serba sementara. Allah Jalla wa'ala yang mengabarkan kepada kita, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang kalian miliki dari dunia ini sementara sifat. Dan di sisi Allah lah kebahagiaan itu hadir. Jemaah yang saya muliakan, kemudian para ulama menyusun berbagai kitab untuk memudahkan kita untuk memahami apa itu kebahagiaan sejati dengan beribadah kepada Allah. Yang pertama, mereka menukil apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita
bahwasanya kebahagiaan itu ada di rumah-rumah kita. Beliau bersabda, "Innama hubbibu ilayya min dunyakum." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kebahagiaan dunia kalian yang aku cintai pula ada 3 perkara. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, an-nisa, wanita, yaitu istri-istri kalian. Watib, wewangian. Wajuilat qurrata aini fis shalah. Dan kebahagiaan itu ada pada orang yang mengerjakan salat. 3 perkara yang 14 abad yang lalu Nabi kabarkan kepada kita sebagai salah satu dari bentuk kebahagiaan. Yang pertama, Nabi berbahagia apabila bersama istri beliau, baik ucapan beliau maupun perbuatan beliau. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahbu ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka Nabi dengan lisan beliau yang mulia menjawab, Aisyah. Aisyah, ibunda Aisyah. Beliau mengucapkan dengan lisan beliau, dengan rasa bahagia bahwa sosok manusia yang beliau cintai istri beliau. Bukankah beliau suri sudah sama-sama beranjak tua. Mana cinta kita kepada istri kita? Ibunda Aisyah berkata, aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Pernahkah saya dan antum mandi bersama istri kita dalam satu bejana? Kita mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bahagia di dunia akhirat. Kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun kita kasar dengan istri kita. Kita nggak peduli dengan istri kita. Kita nggak peduli istri kita berbakti kepada Allah atau tidak. Di mana kita di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istri-istri beliau sebelum beliau berangkat menuju masjid. Pernahkah saya dan antum mencium istri kita sebelum berangkat ke masjid? Jemaah sekalian, bukankah mengikuti beliau adalah ibadah yang agung? Allah jadikan setiap orang yang mengikuti beliau, Allah cintai orang tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan ini kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita bahagia, dan itu ada di rumah-rumah kita. Yang kedua, beliau menyukai wewangian. Sampai-sampai Anas bin Malik ditanya, apakah engkau menolak wewangian? Tidak. Aku tidak pernah menolak wewangian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak wewangian. Dan beliau bersabda, 3 perkara yang tidak boleh ditolak: bantal, minyak wangi, dan susu. Nabi mengatakan bahwa di antara 3 perkara yang tidak boleh ditolak saat diberikan adalah wewangian. Yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam bahagia. Beliau mengatakan, wajuilat qurrata aini fis shalah. Aku mendapati kebahagiaan di hatiku saat aku mengerjakan salat. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, Nabi kita yang mulia, yang kita mengaku cinta kepadanya, tidak pernah meninggalkan satu salat wajib pun dalam kehidupan beliau. Siapa kita di hadapan beliau? Berani-berani saya dan antum meninggalkan salat wajib, baik sekali, 2 kali. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang akan pertama kali mengetuk pintu surga tidak pernah meninggalkan salat wajib walau sekalipun dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan ucapan beliau sebelum beliau wafat, beliau berkata, ummati, ummati, ummati. Apa yang dimaksud dengan ucapan beliau?
Apakah umatku sudah sholat, sudah sholat, sudah sholat? Itu ucapan beliau. Hudzaifah ibn Yaman berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadzabahu amra shalla." Kata Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami kesulitan beliau salat. Beliau salat 2 rakaat untuk merealisasikan firman Allah, "Ista'inu bisabri wassalah." Aku minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Tapi kita sebagian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani meninggalkan salat yang wajib, bahkan enggan mendatanginya. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, kalian tahu apa itu neraka Saqar? Neraka Saqar adalah satu neraka yang apabila terkena kulit manusia, maka hancurlah kulit beserta tulang-tulangnya. Dan penduduk surga mendatangi neraka Saqar, "Ma salakakum fi Saqar?" Wahai penduduk neraka, kenapa kalian dibakar di neraka Saqar ini? Apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin. Dulu aku di dunia tidak pernah mengerjakan salat, meninggalkan salat. Bukankah kita tahu amal pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah as-salat? Maka saudara-saudaraku, adik-adikku yang kalian sudah balik dan berakal, tidak ada alasan bagi kalian meninggalkan salat fardu. Demikian pula wahai jamaah sekalian, tidak ada alasan bagi kita meninggalkan salat wajib walau sekali saja. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang saya dan antum yakini sebagai uswatun hasanah tidak pernah meninggalkan, meminta kebahagiaan kepada Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun tatkala Allah memanggil kita hayya 'alas shalah, kita mampu untuk tidak memperdulikannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bahagia itu adalah orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Dari lisan beliau keluar sebuah perintah, sebuah kabar yang sangat agung. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Pada hari ini jamaah sekalian, kita dapati sebagian orang-orang tua malas untuk belajar membaca Al-Qur'an. Sebagian anak-anak muda malas belajar Al-Qur'an. Mereka malas membacanya, malas menghafalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, sebaik-baik kalian yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Siapa di antara kaum muslimin di tempat ini yang tidak ada masjidnya? Hampir dari semua kita berdekatan dengan masjid. Yang di situ ada halaqah Al-Qur'an, ada majelis Al-Qur'an. Apa alasan kalian tidak mendatangi majelis-majelis Al-Qur'an? Bukankah saya dan antum membaca Al-Quran di dalam sholat kita? Kenapa selama ini kita sholat, namun sholat-sholat kita tidak mampu mencegah perbuatan kita dari yang keji dan munkar? Para ulama tafsir mengatakan, di antara sebab seseorang sholatnya rajin namun dia tetap berbuat maksiat, yang dibaca salah, yang dibaca tidak sesuai yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang dibaca tertukar hurufnya, yang dibaca tidak tahu maknanya. Dan semua yang terjadi karena kaum muslimin meninggalkan Al-Quran. Saya dan antum, mari sama-sama kita hitung berapa banyak kita memegang handphone di rumah terhadap Al-Quran. Hitunglah waktu kita di rumah, mana yang banyak kita pegang, Al-Quran atau selain Al-Quran. Padahal Allah Jalla wa'ala telah menjadikan Al-Quran
sebagai salah satu pemberi syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir, sebagai kebahagiaan bagi yang membacanya. Nabinya bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an nanti akan datang kepada kalian di yaumil akhirah sebagai pemberi syafaat bagi siapa? Li ashabi, yang mendekatinya, yang mencintainya, yang membacanya, yang mentadaburinya, yang mendatangi majelisnya. Bukan yang tidak peduli dengan Al-Quran. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, para nabi dari sejak lama sampai nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum yang tidak pernah meninggalkan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dari muda Ibrahim, Musa, Nuh, alaihissalam, Nabi Isa, semua mereka membaca wahyu-wahyu Allah. Dan kita diberikan oleh Allah satu mukjizat yang terbesar, yang satu hurufnya 10 pahala. Nabi kita yang mengatakan, "Man qara harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan, satu kebahagiaan, 10 pahala dunia akhirat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Seorang muslim yang hanya membaca alif lam mim saja, Allah berikan dia 30 kebahagiaan. Tapi kaum muslimin lari dari Al-Quran. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita orang yang mencintai firman-Nya. Kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia, agar Allah anugerahkan kita kebahagiaan sejati dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujib. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin fi hadzal balad Indonesia, fi Filistin, fi kulli makan, fi kulli zaman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang di dalam masih bisa, yang di luar silakan masuk. Yang di samping kanan dan kiri mengikuti soft yang ada di dalam, handphone dinonaktifkan. Adik-adik sholat dengan baik, jangan ada yang berbicara dan lari-larian. Lurus rapat. Pastikan handphone dalam keadaan senyap. Allahu Akbar. Subhanakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من
تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.